Saya Lufiana dan tim liputan Metro TV melaporkan. Ketika saya memperjuangkan teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan teman-teman, memperjuangkan soal perekonomian kawan-kawan di Metro TV, tiba-tiba saya disuruh mundur. Hidup buruh, hidup jurnalis. Kita bentuk serikat pekerja. Kita tuntut semua jurnalis di medianya bebas untuk bersuara, bebas untuk berkumpul, bebas untuk berserikat. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu mau bekerja betul di Metro TV? Gimana Mbak Lufiana bisa jawab ini kalau perusahaan bilang mencemarkan nama baik? Artinya bahwa memang sudah ingin melakukan reformasi Kalau manajemen. saya nggak boleh ngomong sama siapa-siapa, ini membunuh kebebasan berekspresi. Besok kalian jadi PHK. Pertama kali sebenarnya filmnya bukan tentang di balik frekuensi, itu tentang bagaimana jurnalis bekerja. The title is tidak bermula dan tidak berakhir dengan berita. Itu tentang bagaimana media bekerja di zaman Soeharto krisis dan kemudian kita mengkomparasikannya dengan media bekerja ketika zaman new media seperti itu. Tapi dalam riset kemudian kami mendengar Lufiana mendapatkan permasalahan di Metro TV. Sebagai tim di dokumenter kita tidak langsung meminta Luffy untuk menjadi pemeran utama atau mengangkat kisahnya. Kita bilang sama Luffy, apakah kamu tidak keberatan kalau kami mengambil kisah Anda tapi masih research kayak gitu. Ini film di balik frekuensi merupakan proyek namanya Cipta Media Bersama. Cipta Media Bersama itu sebuah proyek untuk membuat media di Indonesia lebih baik. Dia dikoordinir di bawah 3 lembaga. Satu namanya Wikimedia. Wikimedia adalah yayasan dari Wikipedia, pengetahuan berbasis bebas dan gratis. Kedua, Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen tentu menginginkan masa depan yang bagus untuk media di Indonesia. Dan ketiga, ICT Watch. ICT Watch adalah semacam lembaga watch untuk internet. 3 lembaga ini memilih proposal-proposal yang masuk yang memiliki ide untuk mengembangkan media lebih baik di Indonesia. Saya muncul dengan tidak bermula tidak berakhir dengan berita, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki atau tidak menghendaki intervensi dalamnya. Saya bebas. Maka saya bertemu Lufiana bulan Maret tanggal 17 kami membuat focus group discussion dan memutuskan bahwasanya oke, kita ikuti Lufiana. Karena kami satu visi misi. Lufiana merasa dia jurnalis dan jurnalis diperlakukan banyak tidak adil oleh pemilik media. Oke, mari kita bersama memperlihatkan ke publik cerita yang tidak asing sebenarnya. Cerita ini beredar di para jurnalis tapi tidak muncul di publik seperti itu. Haris Wandi sebenarnya cerita yang kebetulan tercapture. Kami tidak memiliki rencana untuk mengambil Haris Wandi sebenarnya. Yang akan kami ambil pada awalnya adalah tentang Serikat Pekerja Media Tempo. Serikat Pekerja Koresponden Tempo atau Sepakat. Sepakat itu adanya di Jawa Timur dan salah satu ketuanya dia mengcover isu Haris Wandi dan Lapindo. So kita jalan ngikutin Haris Wandi juga ketika kita berjalan ke Malang, Jawa Timur. Dalam prosesnya gitu kami membuat draft 1 dari kita punya 330 jam syuting, kemudian draft 1 4,5 jam. Draft 1 itu panel focus group discussion, saya melihat who's that man, siapa ini lelaki yang ini siapa gitu. Terus kita bilang ini adalah korban Lapindo, dia tidak suka diliput tapi pada akhirnya membuat sesuatu yang oh my god gitu, sangat twisted banget. Terus focus group discussion kami terdiri dari filmmaker, terdiri dari orang media, terdiri para jurnalis. Terus mereka bertanya, did you have a lot of footage about him? Terus saya bilang iya, coba kita lihat, bikin draft yang kedua, draft cut kedua, dan di draft cut kedua kemudian kita putuskan akan mengambil Haris Wandi. Karena kalau kami mengambil Lufiana yang dihalangi untuk membuat Serikat Pekerja di Metro TV dan dengan dikomparasikan dengan kisah Serikat Pekerja Koresponden Tempo mengizinkan walaupun korespondennya untuk membuat Serikat Pekerja.
bila kami mengambil isu serikat pekerja, maka it will be a big discussion, but it will be just talk among the journalists. Tapi bila kita choose another theme, yaitu public frekuensi yang disalahgunakan oleh pemilik media, maka ini akan menjadi national issues. Kita akhirnya sepakat untuk mengambil impact yang lebih besar. Then we will use the story Lufiana and story of Haris Suwandi to talk about the bigger problem of Indonesian medias today. Seperti itu. I'm quite interested that you're able to bring your camera into the meetings. How were you able to do that? Dia orang tak ada oppose that you bring a camera into the meetings, especially with Mr. Paulo. Seperti dilihat dalam scene Surya Paloh mengizinkan kita untuk merekam dia. Sebenarnya pertama mendapatkan halangan. Seperti ada dalam scene teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen sempat bertengkar. Tapi kemudian di dalam sebenarnya kami sangat percaya diri dengan scene Surya Paloh karena dia mengatakan seperti ini rekaman, ini semua gitu, diambil kamera, video gitu, silahkan mau disebar ke dunia silahkan gitu. So I think we already had semacam rilis video kan, kalau biasanya rilis form kita tidak mungkin membawa ke Surya Paloh kertas gitu untuk dokumen. Jadi kami sudah punya rilis video dari Surya Paloh yang secara tidak langsung mengizinkan untuk pemakaian ini. So it happened dan itu terlihat oleh publik, sama publik juga kaget karena pada akhirnya yang di balik curtain, di balik tirai terlihat bagaimana pemilik media yang mengakali pekerja media di perusahaannya sendiri. Saya tidak mengerti apakah film ini cukup berpengaruh atau tidak, tapi sekarang isu frekuensi publik cukup dibicarakan di Indonesia. Sebelumnya ada namanya KIDP, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran, dan berusaha untuk mempertanyakan ke Mahkamah Konstitusi tentang boleh tidak frekuensi publik dimonopoli, karena di Indonesia ada namanya beda kepemilikannya, tapi sebenarnya orangnya sama, anaknya apa seperti itu, dan kami kalah. Tapi ya belakangan ada semacam gerakan juga untuk menggugat kepemilikan frekuensi publik, tapi masih coba-coba itu NGO yang sedikit dan kecil tapi tetap bertahan karena kami sadar itu hak kita sebagai rakyat. Saya Lufiana dan tim liputan Metro TV melaporkan. Ketika saya memperjuangkan teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan teman-teman, memperjuangkan soal perekonomian kawan-kawan di Metro TV, tiba-tiba saya disuruh mundur. Hidup buruh, hidup jurnalis. Kita bentuk serikat pekerja. Kita tuntut semua jurnalis di medianya bebas untuk bersuara, bebas untuk berkumpul, bebas untuk berserikat. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu mau bekerja betul di Metro TV? Gimana Mbak Lufiana bisa jawab ini kalau perusahaan bilang mencemarkan nama baik? Artinya bahwa memang sudah ingin melakukan reformasi Kalau Indonesia. saya nggak boleh ngomong sama siapa-siapa, ini membunuh kebebasan berekspresi. Besok kalian jadi PHK. Bela teman kalian, gak jadi pengecut. Kita tahu setiap hari Metro TV selalu mempropagandakan dan memproduksi kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Surya Paloh dan partainya, Partai Nasdem. Nggak apa-apa kalau Anda berbicara tentang dogma hukum, tetapi kita berbicara tentang manusia. Kawan-kawan, kita punya persoalan terhadap pemerintah yang tidak melakukan kritik terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan media di Indonesia. Pengusaha pada umumnya menghindari